Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Gimana kabar kalian? Sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Aduh, Oke, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, agar kegiatan kita pada hari ini berjalan dengan lancar. Wawan ada Wawan, Ibu lihat tadi Wawan sudah masuk. Mana Wawan? Iya, Wawan pimpin doa dulu Wawan. Wawan ketua kelas ya. Silakan Wawan pimpin doa dulu. marilah teman-teman sebelum memulai pelajaran berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Wawan ya. Oke, sekarang Ibu pengen presensi terlebih dahulu deh. Tadi ada beberapa sih siswa dari teman-teman kalian yang sudah chat Ibu terlambat masuk seperti itu karena masalah jaringan. Apalagi sekarang di tempat kita lagi musim banjir ya. Jadi terganggu sekali katanya yang ada di kampung. Gak apa-apa, yang penting nanti mungkin mereka bisa nyusul masuknya. Ibu pengen screenshot dulu absen presensi kalian yang ada di sini. Silahkan senyum dulu semuanya biar kelihatan cantik. Oke, Ibu hitung ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Jangan lupa juga kalian tetap presensi di aplikasi yang disediakan oleh sekolah kita ya. Nanti hadir sebenarnya, tapi lupa presensi seperti itu. Akhirnya di aplikasi sekolah tidak tercatat. Walaupun di guru mapelnya ada. Jangan sampai terjadi hal seperti itu ya, Nak ya. Baik, Bu. Oke, nah Ibu juga tidak lupa mengingatkan kita kan sekarang musim pandemi seperti sekarang ini ya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, hidup bersih, ikuti selalu protokol kesehatan yang telah dianjurkan oleh pemerintah. Jangan lupa pakai masker. Terus apa lagi? Hand sanitizer. Pakai hand sanitizer. Terus apa lagi? Jaga jarak. Jaga jarak, sering cuci tangan. Tangan. Nah, satu lagi yang pasti, jangan suka keluyuran keluar rumah. Ini Depri nih, Bu lihat kalau status WA-nya nongkrong sana, nongkrong sini. Jangan ya, Depri ya. Bahaya. Iya, Depri. Ya ada, Bu. Oh, enggak, Bu. Itu status lama, Bu, kata Depri. Baru di-upload ya. Oke, yang pasti buat semua ya, tetap jaga kesehatan agar pandemi di negara kita cepat berakhir. Oke, sebelum Ibu masuk ke kegiatan inti pelajaran kita, Ibu pengen review terlebih dahulu. Siapa yang masih ingat kemarin kita belajar apa? Minggu kemarin kita belajar tentang apa? Rumus finansial. Siapa yang ngomong? Siapa yang berbicara? Tentang definisi dari Oh, pintar. Masih ingat ya, ternyata ya, Bu, kita belajar tentang definisi dari rumus-rumus finansial. Betul, sekarang Ibu pengen salah satu menyimpulkan deh. Apa sih yang kalian dapatkan setelah kita belajar minggu kemarin seperti itu? Apa saja yang telah kalian dapatkan? Coba salah satu, boleh nggak? Atau Ibu tunjuk, oh pintar. Siapa nak namamu yang angkat tangan? Noka, Bu. Noka, iya. Apa Noka manfaat yang dirasakan? Jadi mengerti, Bu, apa itu definisi dari rumus finansial dan bisa menganalisis penggunaan dari rumus-rumus finansial tersebut. Oh, pintar Noka. Bener ya. Karena kemarin kita sudah belajar apa sih itu definisi rumus finansial. Kemudian kalian bisa mengerti pengertiannya apa, bisa juga menganalisis dari penggunaan rumus-rumus tersebut. Alhamdulillah ya. Oke. Nah, jadi sekarang hari ini di pertemuan kedua kita tetap di KD 3.6 ya. Mengentri data berdasarkan rumus finansial dan mengolah data berdasarkan rumus finansial. Jadi di pertemuan kedua ini tujuan pembelajaran kita adalah nanti kalian setelah mengikuti panduan tutorial melalui video pembelajaran
kalian bisa membandingkan fungsi rumus-rumus finansial yang digunakan dengan tepat pada aplikasi spreadsheet seperti itu. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita apa sih yang harus kalian kuasai setelah pembelajaran ini selesai? Kira-kira seperti itu ya. Jadi nanti setelah pembelajaran ini selesai, kalian bisa membandingkan penggunaan dari rumus-rumus finansial yang kita pelajari, seperti itu kira-kira. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, kita masuk ke kegiatan inti kita ya. Nah, pada pertemuan ini Ibu akan memutarkan video pembelajaran seperti itu tentang penggunaan dari rumus finansial. Misalnya nih, ada data, kemudian kita aplikasikan dengan rumus finansial yang kemarin telah kita pelajari. Nah, Ibu akan putarkan videonya. Silakan kalian simak video ini dengan baik. Simak, cermati, catat hal-hal yang kalian anggap penting. Oke, di kolom chat siapa tahu di kalian nanti videonya ada yang kurang jelas seperti itu didengar. Di kolom chat juga akan Ibu share linknya ya. Jadi akan Ibu share linknya. Sebentar Ibu carikan dulu linknya. Oke, sebentar ya. Kan Ibu copy dulu linknya. Nah, di kolom chat, sebelah kalian, tahu kolom chat nak? Yang ada di sebelah kanan kita. Nah, itu sudah Ibu share linknya. Jadi di sini tetap Ibu putar. Kalau yang mau menonton sendiri, silakan klik link yang telah Ibu sediakan. Misalnya jaringanmu kurang bagus dengan video yang Ibu putar ini. Oke. Sekarang gimana? Muncul? Muncul, Bu. Muncul. Oke, sekarang kira-kira kita putar video ini selama 20 menit dulu ya. Silakan kalian simak dengan baik. Silakan matikan saja suara-suara yang kira-kira mengganggu. Speakermu di mute aja agar video yang Ibu putar itu bisa kalian dengar dengan baik. Oke, sekarang Ibu putar ya. Hai anak-anakku semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu kali ini ya. Hari ini Ibu akan menyampaikan materi di KD 3.6 ya, yaitu tentang rumus finansial. Di pertemuan pertama kemarin, Ibu sudah menjelaskan apa sih itu rumus-rumus finansial beserta jenis-jenisnya. Nah, hari ini kita akan belajar mengaplikasikannya berdasarkan data yang tersedia. Silakan kalian simak video ini dengan baik ya. Selamat menyaksikan. Oke, sekarang kita akan mencoba mempraktekkan ya rumus finansial yang kemarin sudah kita pelajari secara teori seperti itu. Oke, rumus finansial yang pertama kita pelajari kemarin adalah PV ya, atau present value, untuk mencari atau menghitung nilai investasi pada masa sekarang. Oke, di sini sudah tersedia data target laba tiap tahunnya adalah 25 juta, banyak periodenya yaitu 5 tahun, bunganya yaitu 18%. Sekarang kita akan mencari nilai investasi maksimumnya berapa. Oke, sekarang kita masukkan rumus PV ya, PV. Nah, kita double klik. Nah, di sini sudah tersedia komponen-komponen apa saja yang harus kita masukkan. Yang pertama adalah rate, ingat bunga ya. Kemudian impor, banyaknya periode. Kemudian VMT itu kita ambil dari target laba tiap tahun seperti itu. Enter. Nah, dapatlah jumlahnya sekian. Oke, yang kedua kita akan mencari nilai investasi
pada tahun pertama seperti itu. Oke, nilai investasi tahun pertama adalah nilai kita dapat dari nilai investasi maksimum yang sudah kita positifkan. Berarti kita masukkan rumus sama dengan ABS, kemudian kita sorot sel nilai investasi maksimum. Nah, nilainya sudah berubah menjadi positif. Sekarang kita mencari bunga. Untuk mencari bunga itu kita ketahui bahwa bunga yang ditetapkan adalah 18%. Karena ini nanti akan kita copy ke bawah, jangan lupa agar suku bunganya tidak berubah selnya, berarti harus kita absolutkan dengan cara menekan F4 sekali ya. Oke, dikalikan dengan nilai investasi. Nah, dapatlah tingkat bunga sekian. Kemudian langsung kita copy ke bawah. Oke, sekarang berapa sih laba? Itu di situ sudah ditentukan bahwa target laba tiap tahun adalah 25 juta. Berarti tinggal kita sorot saja. Jangan lupa karena ini juga akan kita copy ke bawah, berarti selnya harus kita kunci atau kita absolutkan dengan cara menekan F4 sekali. Bentar ya, kemudian langsung kita tarik saja. Nilai akhir, untuk mencari nilai akhir itu sama dengan nilai investasi kita kurangi dengan laba ditambah dengan bunga ya. Nah, seperti itu. Kita tarik juga ke bawah. Nilai akhir pada periode pertama itu akan otomatis menjadi nilai investasi pada periode kedua. Berarti tinggal kita copy saja. Nah, masukkan sel E7 kalau di ibu ya. Nah, kemudian kalian enter. Nah, ini juga tinggal kita klik tarik ke bawah. Nah, dapat bahwa nilai akhir pada periode kelima itu sama dengan 0. Oke, yang kedua yang akan kita cari adalah rumus FV ya, atau future value, di mana kita akan mencari nilai investasi masa yang akan datang seperti itu. Oke, di sini sudah tersedia data nilai investasi sebesar 75 juta, kemudian jumlah periodenya adalah 5 tahun, bunga per tahunnya 15%. Nah, di sini kita akan mencari berapa sih total nilai ditambah bunga pada periode terakhir, artinya pada tahun ke-5 nanti seperti itu. Kita masukkan rumus FP-nya ya. Rate kita masukkan bunganya berapa, kemudian jumlah periodenya, kemudian nilai investasinya. Diperolehlah jumlah sekian seperti itu. Nah, jumlah inilah nanti yang akan kita harapkan menjadi nilai investasi pada periode terakhir, artinya periode di tahun ke-5 seperti itu. Sekarang yang kedua, kita akan mencari nilai investasi pada tahun pertama. Berarti sama dengan nilai investasi ini saja ya, kita masukkan, berarti sama dengan C1, enter. Kemudian bunga berapa bunga yang diharapkan? Bunga yang ditetapkan adalah 15%. Jangan lupa karena ini nanti kita copy ke bawah, berarti harus kita absolutkan dengan cara menekan F4. Kemudian kita kalikan dengan nilai investasi. Nah, dapat sekian ya. Total berarti total pada tahun pertama adalah nilai investasi tahun pertama ditambah dengan bunga pada tahun pertama. Kita enter ya. Oke, sekarang kita akan mencari nilai investasi pada tahun kedua. Berarti sama dengan nilai investasi, karena nanti akan kita copy ke bawah, berarti ini harus kita absolutkan dengan cara menekan F4 ya. Ditambah dengan total pada tahun pertama. Nah, seperti itu. Sekarang tinggal kita tarik ke bawah ya. Ini juga tinggal kita tarik ke bawah. Ini juga kita tarik ke bawah sampai sini saja sebenarnya ya, karena di tahun kelima investasi yang diharapkan berarti sama ya, sama dengan 505.678.594 rupiah. Berarti pekerjaan yang kita lakukan sudah benar. Oke, berikutnya kita akan menggunakan fungsi atau rumus PMT ya, dimana rumus ini digunakan untuk menghitung besar angsuran tetap yang harus dibayar per periode dengan tingkat suku bunga menurun. Oke, di sini sudah tersedia data, ada nilai kredit sebesar 85 juta dengan bunga per tahun 17%, waktunya adalah 5 tahun seperti itu. Sekarang kita akan mencari berapa sih nilai angsuran per tahunnya dengan menggunakan rumus PMT. Kita masukkan ya. Nah, kemudian di sini ada rate, berarti bunga kita masukkan.
bulan, kemudian jangka waktunya, kemudian nilai kreditnya berapa, tutup kurung enter ya. Nah, kita dapat angsuran per tahunnya berapa. Nilai angsuran per tahun ini akan menjadi nilai angsuran per tahun yang ada di sini ya. Nilai positifnya seperti itu. Jadi kita masukkan rumus ABS agar nilainya berubah menjadi positif. Kemudian jangan lupa karena angsuran per tahunnya itu tetap, berarti ini harus kita absolutkan dengan menekan F4. Oke, sekarang nah sama ya angkanya, tinggal kita langsung tarik ke bawah. Sekarang mencari saldo awal, berarti kita masukkan saldo awal tahun pertama, kita masukkan nilai kredit yang pertama ya, 85 juta. Oke, bunga per tahun itu kita dapatkan dari berapa sih bunga per tahunnya? 17%. Jangan lupa karena ini nanti kita copy ke bawah, berarti kita harus menekan F4 dikalikan dengan saldo awal. Nah, seperti ini dapat ya. Ini tinggal kita tarik ke bawah. Oke, cicilan pokok pinjaman sudah kita dapat, angsuran per tahunnya sekian, bunga per tahunnya sekian. Berarti berapa sih sebenarnya cicilan pokok pinjamannya? Kan seperti itu ya. Berarti kita peroleh dari sama dengan angsuran per tahun dikurangi dengan bunga. Nah, dapat cicilan pokok pinjamannya pada tahun pertama itu ini. Oke, saldo akhir itu didapat dari sama dengan saldo awal dikurangi dengan cicilan pokok pinjaman, seperti itu. Nah, dapat sekian ya. Oke, berarti otomatis nilai saldo akhir pada tahun pertama akan menjadi saldo awal pada tahun kedua. Ini tinggal kita copy saja. Nah, ini tinggal kita tarik ke bawah seperti itu. Salah. Iya. Bagaimana videonya, jelas sebelum kita lanjutkan? Jelas ya Bu. Jelas. Oke, berarti kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan ya. Ya Bu. Ya. Ini tinggal kita tarik ke bawah. Nah, dapat ya. Sehingga pada tahun kelima saldo akhir dari nilai kredit kita itu sudah habis. Berarti pekerjaan kita sudah benar ya. Oke, selanjutnya adalah rumus penyusutan ya, untuk menghitung penyusutan dari aset tetap. Kemarin kita sudah belajar 3 fungsi atau 3 rumus ya, ada SLN, ada SYD, dan ada DDB. SLN, straight line method, itu digunakan untuk menghitung penyusutan menggunakan metode garis lurus. Oke, sekarang di sini sudah tersedia data, ada harga perolehan aktifanya sebesar 85 juta rupiah, umur ekonomisnya 5 tahun, nilai sisanya 10 juta. Sekarang kita akan mencari berapa sih nilai penyusutannya. Kalau menggunakan metode garis lurus, nilai penyusutan per tahun itu adalah tetap. Berarti kita masukkan rumus SLM-nya ya. SLM cost, harga perolehannya berapa? Jangan lupa kita absolutkan agar nanti nilainya tidak berubah. Tekan F4 ya. Kemudian self-check atau nilai sisa sama juga kita absolutkan. Kemudian di sini dia minta live, berarti umur ekonomisnya kita absolutkan juga. Oke. Nah, entar berarti tinggal kita tarik ke bawah karena nilainya tidak berubah kalau kita menggunakan metode garis lurus ya. Sekarang akumulasi penyusutan, berapa sih akumulasi penyusutannya pada tahun pertama? Otomatis akumulasi penyusutan pada tahun pertama itu sama dengan penyusutan tahun pertama. Jadi langsung kita ambil datanya seperti itu ya. Nilai sisa berarti kita ambil dari sama dengan harga perolehan, karena nanti akan kita copy ke bawah, berarti jangan lupa kita absolutkan dikurangi dengan akumulasi penyusutan, tinggal kali kita tarik ke bawah. Oke, sekarang akumulasi penyusutan tahun kedua itu didapat dari akumulasi penyusutan tahun pertama ditambah dengan penyusutan tahun kedua. Nah, ini juga akan kita tarik ke bawah sehingga didapat bahwa nilai
sisa aktiva tersebut pada tahun kelima adalah 10 juta pas ya dengan data yang disediakan. Baik, berikutnya kita akan mencoba menggunakan fungsi SID ya, atau fungsi mencari penyusutan dengan menggunakan metode jumlah angka tahun seperti itu. Di sini sudah tertera juga data, ada harga perolehan aktiva 85 juta rupiah, umur ekonomis 5 tahun, nilai sisanya adalah 10 juta. Kita akan mencari penyusutan pada tahun pertama. Kita masukkan rumus SCD ya. Cos. Nah, jangan lupa kita absolutkan agar nilainya nanti tidak berubah. Kemudian self-check atau nilai sisa, jangan lupa juga kita absolutkan dengan caranya dengan menekan F4 sebanyak 1 kali ya. Kemudian life itu adalah umur ekonomis. Nah, kita absolutkan juga. Kemudian periodnya kita masukkan tahun pertama. Nah, ini tidak perlu kita absolutkan karena nanti kan ada tahun kedua dan seterusnya. Oke. Cepat ya. Kemudian ini langsung kita copy ke bawah saja. Akumulasi penyusutan tahun pertama itu otomatis adalah jumlah penyusutan tahun pertama, tinggal kita copy saja. Nilai sisa itu sama dengan harga perolehan, jangan lupa kita absolutkan agar nanti pada saat kita copy ke bawah itu tidak berubah ya, dikurangi dengan akumulasi penyusutan tahun pertama. Ini langsung kita copy ke bawah. Kemudian akumulasi penyusutan tahun kedua itu kita dapatkan dari akumulasi penyusutan tahun pertama ditambah dengan penyusutan tahun kedua. Sekarang kita copy saja ke bawah sehingga di sini kita peroleh bahwa nilai sisa pada tahun kelima itu sebesar 10 juta, sama dengan yang diminta di soal ya. Oke, sekarang yang terakhir ya, dimana kita akan mencari dari pengaplikasian fungsi atau rumus dari DDB atau saldo menurun ganda ya. Di sini sudah tersedia juga datanya, harga perolehannya 85 juta, umur ekonomisnya 5 tahun, nilai sisanya 10 juta. Sekarang kita akan mencari penyusutan tahun pertama. Kita masukkan rumusnya ya, DDB. Harga perolehannya jangan lupa kita absolutkan. Kemudian self-check atau nilai sisa jangan lupa kita absolutkan juga. Kemudian life atau umur ekonomis dari aktiva tersebut kita absolutkan juga. Kemudian period berarti tahun pertamanya. Kemudian vektornya dimasukkan 2 ya, menurut ganda ya. Sekarang nah dapatlah 34 juta seperti itu. Sekarang ini akan ibu tarik ke bawah. Akumulasi penyusutan pada tahun pertama itu otomatis adalah jumlah sama jumlahnya dengan penyusutan pada tahun pertama. Nilai sisa berarti sama dengan harga perolehan, jangan lupa kita absolutkan agarnya nilainya pada saat kita copy itu tidak berubah, dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Nah, seperti itu. Kita tarik ke bawah. Kemudian ini sama rumusnya seperti tadi, sama dengan akumulasi penyusutan tahun pertama ditambah dengan tahun kedua. Wih, ada yang salah berarti dengan pengerjaan kita. Kita lihat dulu ya, penyusutan tahun kedua ini. Oh, ternyata C2 itu yang mana ya? Umur ekonomisnya tidak cost itu berarti harga perolehan, harusnya C1 ya. C1 itu kita absolutkan. Nah, seperti itu, enter. Nah, jadi nilainya kelihatan. Salah tadi ya. Ini juga kita benerin dulu. Nah, seperti itu. Sehingga didapat nilai sisa tahun kelima itu adalah 10 juta. Oke, sekarang kita sudah belajar tentang bagaimana cara mengaplikasikan rumus finansial yang tersedia berdasarkan data yang ada ya. Oke, pada pertemuan selanjutnya kita akan mencoba latihan tentang rumus finansial ini. Oke, silahkan berlatih ya berdasarkan contoh ini. Terima kasih. Oke, gimana?
Iya, Bu. Nah, oke, gimana tadi dengan video yang Ibu tampilkan? Apakah sudah ada gambaran? Halo? Apakah sudah ada gambaran tentang video yang tadi Ibu tampilkan? Ada, Bu. Sudah. Oke, nah tadi kan sudah Ibu berdasarkan video pembelajaran yang sudah sama-sama kita tonton tadi, di situ kelihatan ya, bagaimana sih kalian bisa membandingkan penggunaan antara rumus yang satu dengan rumus yang lainnya. Ayo Noka, ngapain Noka? Ibu lihat Noka, tengok kiri, tengok kanan. Konsentrasi ya. Oke. Nah, tadi berdasarkan video yang sudah kalian tonton, kalian bisa membandingkan jadinya. Oh, ternyata rumus PP itu begini cara penggunaannya untuk ini. Kemudian begitu juga rumus EPI, begitu juga rumus PMT, begitu juga rumus SLN, SYD, dan DDB. Oke. Sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Oke, sekarang gini. Setelah ini kita akan berkomunikasi melalui grup WhatsApp ya, dan Google Classroom seperti itu. Nanti kita akan bekerja secara berkelompok. Nah, kelompoknya sama seperti kelompok yang sudah kita bentuk pada awal kita belajar spreadsheet. Kan ada 7 kelompok ya. Nah, silahkan kalian nanti berkomunikasi di kelompoknya masing-masing. Ada kelompok satu, masih ingat kelompoknya kemarin ya? Masih ada kan di handphonenya masing-masing, tidak ada yang keluar dari grup kan? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Sebentar. Oke. Nah, nanti kita akan berkomunikasi melalui grup WhatsApp itu. Silahkan kalian tanyakan, misalnya tadi masih kurang jelas di video yang Ibu tampilkan, itu ada Ibu berikan linknya di kolom chat. Silahkan kalian putar kembali nanti. Kemudian silahkan kalian tanyakan hal-hal yang menurut kalian masih kurang jelas. Oke, nah setelah itu nanti akan ada tugas secara kelompok LKPD yang Ibu upload di Google Classroom. Nah, silakan kalian kerjakan itu per kelompok. Kemudian kalau ada yang ditanyakan kurang jelas, tidak bisa mengupload dan sebagainya, silakan kalian berkomunikasi di kelompoknya masing-masing, tanyakan saja. Oke, sampai sini paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke, sekarang Google Meet ini Ibu tutup ya. Kita berkomunikasinya silahkan kerjakan nanti soalnya di Google Classroom, tapi kita berkomunikasi dulu di grup WhatsApp yang sudah kita bentuk. Nah, kalau ada yang kurang jelas seperti tadi tentang video, tentang tugas dan sebagainya, silahkan kalian tanyakan. Kita bekerja di WhatsApp dan Google Classroom selama 30 menit ya. Silakan, misalnya ini jam berapa ini? Di Ibu ini jam 8.40, berarti 30 menit dari sekarang adalah jam 9:20. Nah, silakan kita kembali lagi ke Google Meet ini. Paham? Paham, Bu. Oke, sekarang kita sama-sama menuju ke Google Classroom dan WhatsApp ya. Untuk itu Google Meet ini akan Ibu tutup. Terima kasih semuanya. Kita bertemu lagi di sana ya. Iya, Bu. Iya. Izin Ibu meninggalkan grup ya.
Hai semuanya. Iya, Bu. Hai Bu. Hai. Bagaimana rasanya mengerjakan soal lebih mudahkah apabila bekerja sama daripada individu? Lebih mudah Bu. Lebih mudah. Ibu lihat juga motivasinya dalam menyelesaikan soal besar sekali. Baik itu bertanya, kemudian bagaimana cara mengerjakan soal dan sebagainya. Antusiasnya, motivasi kalian besar ya. Daripada apabila bekerja secara individu. Ibu salut tadi kepada kelompok 2. Aura mana Aura? Nah, Aura ngajak teman-temannya, ayo nih, apa yang harus kita diskusikan? Seperti itu jawabannya apa? Karena ibu tahu ya, kadang mungkin di grup yang ada ibunya kalian tidak begitu interaktif, tapi punya grup samaran ya. Nah, punya grup samaran. Karena mungkin, aduh Bu, kadang kata-kata kami, bahasa yang kami gunakan tidak resmi, segan kalau ada ibu. Seperti itu ya, kira-kira ya? Makanya lebih senang berkomunikasi di grup bayangan seperti itu. Oke, sekarang Ibu lihat tadi sudah 7 kelompok sudah mengupload kembali soal yang telah Ibu berikan. Sekarang Ibu pengen salah satu kelompok menyajikan hasil diskusi kelompoknya tadi. Ibu coba share ya. Yang muncul di sini yang akan menyajikan sebentar. Bentar ya, Ibu bukakan ya. Tidak terbuka, Ibu ulangi saja. Kelompok 3. Kelompok 3 siapa? Ulun, Bu. Ulun, Bu. Ketua kelompoknya Gusti ya rasanya ya? Iya, Bu. Iya, nah Gusti, sekarang Ibu bukakan. Silahkan kamu bacakan, kelihatan Gusti yang Ibu bukakan? Kelihatan, Bu. Nah, silahkan dibacakan Gusti. Tadi permintaan soal apa? Kalian setelah membaca artikel yang Ibu sajikan, kalian disuruh mendiskusikan rumus apa saja yang digunakan. Kan tujuan pembelajaran kita kan kalian harus bisa membandingkan. Nah, makanya di sini Ibu beri kasus. Misalnya usaha itu berbentuk usaha fotokopi. Rumus finansial apa sih yang tepat kita gunakan untuk mengelola keuangan usaha fotokopi tersebut? Silahkan Gusti. Untuk usaha jenis fotokopi, apabila pemilik ada pinjaman modal ke pihak lain, maka untuk mengelola keuangan perlu menggunakan rumus PMT karena akan didapat berapa angsuran yang harus dibayar per periodenya. Kemudian yang pasti dipakai adalah rumus SLN, SYD, dan DDB.
karena usaha fotokopi pasti mempunyai aset tetap yang harus disusutkan. Seperti itu, Bu. Oke, Gusti kelompok berapa, Gusti? 3, Bu. 3. Sekarang dari kelompok 1, adakah jawaban yang berbeda? Mana kelompok 1? Ahmad Sultoni dan teman-teman, adakah jawaban yang berbeda? Tidak Sama? ada, Bu. Kenapa? Sama? Sama. Oke, kelompok yang lainnya apakah sama saja, Bu? Kami ini daripada memperkeruh rasa persaudaraan kami, rasa persatuan kami, makanya Bu jawaban kami selalu sama. Seperti itu ya? Aduh, kalian ini sebenarnya dari jawaban Sultoni lagi, siapa tadi, Gusti? Ibu pengen koreksi sedikit deh. Katanya untuk menghitung penyusutan aktivitas tetap perlu menggunakan SLN, SYD, dan DDB. Sebenarnya kalau usaha yang kita miliki itu kita hanya perlu menggunakan salah satu dari ketiga rumus tersebut. Kita punya aset tetap nih. Oh, kita gunain yang mana? Lebih nyaman yang mana? SLN kah? SYD kah? Atau DDB? Nah, seperti itu ya kira-kira ya. Paham? Iya, Bu. Oke, sekarang yang kedua, Gusti. Kasus yang kedua apa? Nah, tadi di usaha fotokopian, sekarang kalau di lembaga pembiayaan. Sekarang Ibu tanya dulu. Belum, bukan kelompok Gusti deh. Kelompok 2. Siapa? Aura dan kawan-kawan ya, kelompok 2 ya. Mana suaranya? Sudah hilang kah ini? Halo? Kelompok 2 siapa? Kalau finishnya Belum, kelompok berapa? Kelompok 7, Bu. Nah, kelompok 7. Finisia, lembaga pembiayaan yang ada di kota kita, di kota Sampit yang kamu tahu contohnya apa? Finisia. Lembaga pembiayaan Tempat orang pada pinjam seperti uang, tempat orang misalnya pinjam uang dengan jaminan ini, jaminan ini, jaminan ini. Nah, apa yang kamu tahu? Contohnya. kalau di bank bisa, Bu. Itu lembaga pembiayaan yang Ibu cantumkan di kasus itu adalah LKBB, Lembaga Keuangan Bukan Bank. Berarti apa? Tahu FIF? Oh iya, Bu, tahu. Nah, Tempat itu penggadaian. tempat Bisa penggadaian, tempat penggadaian. peminjaman. Nah, itu salah satu lembaga pembiayaan ya, banyak contohnya di tempat kita. FIF, Adira, kemudian Bu. apa lagi? Adira. Adira, apa lagi? Adira. Mega Finance, banyak sekali finance ya. Oke, sekarang Gusti mau menyajikan jawabannya apa kira-kira? Halo Gusti. Halo, Bu. Iya, silakan dibacakan Gusti jawabanmu ini. Untuk usaha jenis pembiayaan, usaha di bidang pembiayaan biasanya adalah berupa memberikan pinjaman kepada pihak lain. Maka untuk mengelola keuangan perlu menggunakan rumus PMT karena akan didapat beberapa angsuran yang harus dibayar nasabah per bulan atau per periodenya. Kemudian yang pasti dipakai adalah rumus SLN, SJD, dan DDB karena usaha fotokopi pasti mempunyai aset tetap yang harus disusutkan. Seperti itu, Bu. Oke, ayo Ibu pengen koreksi apa yang salah dari jawaban Gusti? Ayo, yang tadi ditampilkan di samping itu apa yang salah? Hanya bisa menggunakan satu rumus saja, Bu. Oke, selain itu ada lagi yang menemukan kesalahan? Salahnya fatal ini Gusti ini. Ayo, bentuk usahanya apa? Pembiayaan, Bu. Gusti tulis di situ apa?
Fotokopi, Bu. Fotokopi. Berarti Gusti salah. Fotokopi itu untuk kasus yang pertama. Untuk kasus kedua adalah pembiayaan. Gusti, Ibu sudah cek jawabannya masing-masing kelompok. Ada jawaban yang singkat sekali. Rumus yang digunakan PMT, Bu. Rumus yang digunakan rumus penyusutan, Bu. Jawaban kelompok 3 sudah mendekati sempurna ya. Dijabarkan seperti itu. Kenapa sih? Lembaga pembiayaan ini loh rumus yang mereka gunakan karena ini. Nah, itu seperti itu ya kalau dalam menjawab soal. Oke? Oke, sekarang Ibu stop ya. Pekerjaan rata-rata sudah bagus, Ibu cek hanya dalam tata bahasa saja yang perlu kalian perbaiki. Karena banyak sekali yang menggunakan kalimat lisan kalian masukkan ke bahasa tulisan. Jadi itu yang perlu yang Ibu koreksi dari soal yang telah kalian upload tadi. Oke. Jadi benar ya, jawabannya sudah lumayan benar. Kalau fotokopi kan karena dia fotokopi, kalau dia hanya modal sendiri, tidak ada modal pinjaman, berarti kira-kira rumus yang digunakan dari 6 rumus yang kita pakai tadi hanyalah rumus penyusutan. Investasi juga tidak, PMT kecuali dia ada pinjaman modal kepada pihak lain. Benar apa yang sudah dikatakan oleh kelompok, jadi disajikan oleh kelompok 3. Kemudian usaha pembiayaan sama, apalagi usaha pembiayaan rumus PMT itu sangat berguna ya, karena digunakan untuk berapa sih angsuran yang harus dibayar nasabah kita per bulannya, kan itu ya yang harus kita cari. Nah, kemudian tentunya kalau usaha itu dia pasti punya aset tetap. Setiap tahun nilai aset itu akan berkurang manfaatnya, sehingga perlu kita susutkan menggunakan salah satu dari rumus yang sudah kita pelajari. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak ada, Bu. Jelas karena tadi sudah sangat banyak yang kalian tanyakan di grup WA yang sudah kita lakukan tadi ya. Ibu senang sekali kalian motivasinya besar seperti itu untuk ingin tahu. Oh, ini seperti apa, itu seperti apa. Oke, Ibu minta salah satu menyimpulkan boleh? Apa sih yang kalian dapatkan di pertemuan kita kali ini? Iya, siapa Kak? Nadia? Silakan Nadia. Pada pertemuan kali ini, saya jadi membandingkan penggunaan dari rumus-rumus finansial tersebut. Misalnya tadi, SLN untuk menghitung penyusutan menggunakan metode garis lurus, SYD untuk menghitung penyusutan menggunakan metode garis jumlah angka tahun, DDB untuk menghitung penyusutan menggunakan metode garis saldo menurun ganda, PV untuk mencari investasi saat ini, EV untuk mencari investasi masa mendatang, PMT untuk mencari jumlah angsuran tetap dengan menggunakan bunga menurun. Oke, terima kasih ya Nadia ya sudah menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi Ibu simpulkan lagi ya dari jawaban yang sudah Nadia paparkan tadi, dari kesimpulan yang sudah paparkan, Ibu koreksi sedikit saja. Nah, setelah ini Bu, setelah belajar hari ini, jadi bisa membandingkan antara penggunaan rumus-rumus finansial yang dipelajari. SLN itu metode garis lurus ya nak ya. Kalau SYD itu metode jumlah angka tahun. Kamu tadi masih ada garis-garisnya. Kemudian DDB untuk metode saldo menurun ganda. Jadi bisa membandingkan, oh ini loh penggunaan dari rumus-rumus tersebut seperti itu. Oke, ada yang ditanyakan sampai sini jelas? Jelas Bu, alhamdulillah. Nah, seperti yang dikatakan di video tadi, di pertemuan kita selanjutnya, di pertemuan 3 kita akan belajar praktek langsung. Nah, tadi kan kalian sudah lihat nih, oh ada data ini dimasukkan di rumus, nah data ini nanti akan Ibu share soal untuk kalian kerjakan seperti itu berdasarkan rumus-rumus finansial yang sudah kita pelajari. Nah, kalian coba aplikasikan. Makanya tadi link video yang Ibu share itu jangan kalian hilangkan ya. Jadi bisa sewaktu-waktu kalian buka apabila kalian lupa misalnya komponen rumus ini apa dan sebagainya. Nah, itu ya di pertemuan kita selanjutnya. Baik,
Kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, semua sudah jelas, sudah mengerti pembelajaran kita hari ini. Ibu cukupkan sampai di sini ya. Oke? Oke, jangan lupa ya, tetap jaga kesehatan, tetap semangat, walaupun kita belajarnya secara tatap muka seperti sekarang ini. Baik, Ibu cukupkan sampai di sini ya. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Selamat siang Ibu.